Cek mic, coba didengarkan di teman-teman yang tim. Cek, apakah bisa didengar suaranya? Baik, puji Tuhan, shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Malam ini saya bersyukur bisa kembali lagi berbagi berkat kepada semua pendukung di channel saya, di mana malam ini kita akan belajar firman Allah. Dari live saya yang sebelumnya, ternyata ada beberapa saudara seiman yang meminta saya untuk menanggapi kesaksian Pendeta Daud Tony tentang pengalaman Pendeta Daud Tony pergi ke sorga. Dan akhirnya ya saya cari dan saya tonton begitu. Dan setelah saya menonton itulah kemudian saya membuat live malam ini. Karena topik tentang sorga menurut saya itu topik yang juga sangat penting sebagai orang Kristen. Namun sebelum memulai, mari kita berdoa dulu, minta Roh Kudus pimpin supaya live kita malam ini tidak ada unsur iri hati, tidak ada unsur serang menyerang secara membabi buta, tapi murni live kita malam ini ialah belajar firman. Back to the Bible, apa kata firman, itu saja. Jadi kita tidak seperti orang yang cari-cari hal, bukan. Sebab tidak bisa tidak bahwa hari-hari ini hamba-hamba Tuhan ya perlu saling mengingatkan, menguatkan, melengkapi. Dan melengkapinya memang harus dengan dasar firman yang murni. Tapi apakah kita sekalipun kita bicara dasar firman, tapi kita kan tetap manusia lemah, manusia berdosa yang bisa salah. Makanya saya memutuskan untuk mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum live ini berlangsung. Dan ingat akan disertai dengan tanya jawab. Sementara live ini berlangsung, Anda bisa berikan pertanyaan dan tentu komentar-komentar negatif yang tidak nonton, yang tidak mengikuti arah pengajaran ini, sebaiknya tahan dulu supaya kita jangan konsentrasi terpecah. Karena ini sekali lagi ikuti dulu. Kalau saya yang live, Anda harus ikuti baik-baik supaya Anda jangan pikir saya pendeta sirik atau apa, bukan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, sembah syukur, kemuliaan bagimu, Allah yang suci dan ajaib yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Saat ini ya Tuhan, karena pertolongan Tuhan, waktu Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga hamba bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara hamba yang sudah bergabung, yang akan bergabung dalam live kami malam ini. Topik penting yang kami bicarakan adalah tentang sorga. Dan hamba mohon hikmat, kuasa, urapan Tuhan memenuhi hambamu, sehingga apa yang hamba sampaikan berkenan kepada Allah, berkenan kepada saudara-saudara seiman, dan menguatkan iman kami selama kami menumpang di dunia ini. Ampunilah dosa salah kami, luruskan hati kami, motivasi kami, dan biar pengajaran yang murni dicurahkan atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Topik tentang sorga ini sangat menarik. Sekali lagi, atas permintaan dari saudara yang subscribe, bilang coba nonton dulu videonya atau kesaksiannya Pak Tony Daud ketika beliau bersaksi pernah pergi ke sorga. Saudara, saya sudah dengar Pak Tony Daud ini lama. Bahkan beliau sering datang KKR di Kota Kupang, ya.
bersama dengan pendeta Gilbert. Yang saya tahu tentang Pak Tony Daud adalah beliau mantan dukun santet. Tapi banyak kesaksian-kesaksian beliau yang saya belum tahu, saya belum nonton. Akhirnya karena ada usul saran dari saudara-saudara seiman, maka saya nontonlah. Saya nonton ada yang berdurasi 16 menit ya, di mana beliau ditabrak, ada tabrakan, kecelakaan, dan kemudian rohnya diangkat dan akhirnya dia ke sorga dan ada banyak penglihatan yang dia lihat. Namun yang saya mau sampaikan pertama-tama pada malam ini, saudara-saudara, yang menjadi dasar kita adalah mari kita back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Karena bagi saya kesaksian Alkitab tentang sorga adalah kesaksian paling lengkap. Atau informasi dari kitab suci tentang kerajaan surga adalah informasi paling lengkap. Dan kalau Anda yang ikut ini adalah orang percaya, kita memang perlu bicara tentang ini karena ini rumah kita. Surga ini rumah kita, saudara-saudara. Sementara kita di dunia, kita hanya menumpang. Tapi sesungguhnya saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Saya akan mulai dengan menunjukkan Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Perhatikan ya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Silakan dibacakan Ibu Angel. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Garis bawahi kalimat ini bahwa karena kewargaan kita ya adalah di dalam sorga ya, jadi memang kita ini warga kerajaan sorga sekalipun kita masih di dunia, tetapi sesungguhnya kita punya kewargaan ganda. Dan orang percaya yang sejati menyadari bahwa berita ini adalah berita yang paling mendatangkan sukacita. Paulus ketika di penjara dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat, dia mengingatkan orang Filipi. Filipi 4 ayat 4. Ya. Saya sebut ayat apa langsung disiapkan ya tim ya. Jangan lihat ke saya lagi. Langsung siap. Filipi 4 ayat 4, demikian bunyi firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah satu ajaran yang luar biasa yang harus menjadi gaya hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Tapi kalau kita bertanya, sukacita apakah yang paling besar di hidup kita? Ya sukacita seputaran kepastian bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, Bapak Ibu terkasih. 1 kali 70 murid pulang pelayanan di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. 70 murid pulang pelayanan dan mereka lapor segala macam. Mereka lapor tentang setan-setan kala, ada kemenangan pelayanan luar biasa. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, bersukacitalah bukan karena roh jahat setan itu jatuh, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, saya harap sound sistemnya kok agak meledak. Diputar saja ke sana, tidak ada masalah, tidak perlu ke sini. Sorry ya. Oke. Ya. Silakan. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini sukacita terbesar orang percaya. Orang Kristen, saya tidak peduli gereja mana ya, Protestan, Karismatik, Pentakosta, GBI, GSJA, KBP, GEMIT, GPM, GPIB, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, atau gereja apapun. Saya mau kasih ingat jemaat semua, orang percaya semua, bahwa sukacita terbesar ialah karena nama kita terdaftar di sorga. Ini yang menarik.
Ini yang luar biasa, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya saya pikir ide untuk saya nonton kesaksian Pendeta Daud Tony naik ke sorga, lalu kita belajar, kita tanggapi, bukan menyerang Pendeta Daud Tony. Ingat, jangan saudara yang baru masuk langsung bilang, wah ini pendeta serang pendeta lain. Tidak. Kita sedang belajar Alkitab tentang sorga, dan tujuan utama adalah untuk menguatkan iman saya dan saudara tentang sorga itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sebab kita tahu bahwa tidak semua orang nama terdaftar di sorga, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-15, di sana ada keterangan tentang ada orang-orang yang tidak masuk karena namanya tidak terdaftar di sorga. Perhatikan Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Begitu juga dengan Wahyu pasal 21 ayat 27, di mana ditekankan bahwa yang nama terdaftar itu aman, tapi yang nama tidak terdaftar itu dilemparkan keluar, yaitu yang dipenuhi dengan kenajisan, dusta, tipu, dan lain sebagainya. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, jadi bagi orang percaya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sorga adalah destinasi terakhir kita, tujuan terakhir kita. Karena apa, Bapak Ibu terkasih? Kita tahu firman Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Di situ ada keterangan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perhatikan ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, jadi berfirmanlah Allah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa makna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu maksudnya begini, Bapak Ibu terkasih. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan atau mentransferkan, memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia dalam kualitas yang berbeda. Kualitasnya Allah tentu tidak sama dengan kualitas kita, berkaitan dengan sifat itu. Misalnya sifat kekal, ya. Allah menciptakan kita lalu dia memasukkan sifat kekal. Makanya dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di sana ada keterangan bahwa Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Perhatikan saudara-saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sampai di situ. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kita ini, waktu Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah masukkan sifat-sifatnya. Salah satunya adalah sifat kekekalan itu. Hanya bedanya kalau kekalnya Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini pengajaran murni loh. Jadi Bapak Ibu harus ikut dengan konsentrasi, dengan hati yang siap belajar. Kekekalan itu yang ada pada Allah tak berawal, tak berakhir. Makanya di dalam beberapa data, misalnya dalam Mazmur, dia bilang Tuhan itu kekuasaannya, kehebatannya, keberadaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu pengertiannya, tidak ada awal, tidak ada akhir, tak berawal, tak berakhir. Nah, kalau kekekalan yang Allah masukkan dalam diri kita seperti yang tercatat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, dikatakan bahwa bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kualitasnya lebih rendah. Kalau Allah tak berawal, kita berawal.
Sejak kita dibentuk di rahim ibu kita, dilahirkan di dunia, itulah awal kita. Tapi waktu kita meninggal, Bapak Ibu terkasih, dengar baik. Waktu kita meninggal, entah kapan kita meninggal. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu di rumah yang sedang mengikuti, Anda pernah berdoa minta umur panjang atau tidak. Tapi kalau saya berdoa. Bahkan saya minta, kalau bisa Tuhan izinkan ya kami melihat Yesus datang kedua kali, lalu mengalami pengangkatan gereja. Tapi tentu itu kembali kepada kedaulatan Allah. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai gerejanya, tentu boleh dong kita meminta. Jadi pada intinya kekasih Allah, kita ini berawal, kita meninggal suatu saat, atau mungkin kita mengalami pengangkatan gereja. Di situ kita akan melihat bahwa kita ini tidak berakhir. Meninggal sekalipun itu bukan akhir. Sebab kita ini makhluk kekal. Nah, persoalannya kekalnya di mana, Bapak Ibu? Sebab ternyata kalau kita belajar firman Allah, kekal ada dua tempat. Ada kekal di neraka dan ada kekal di sorga. Makanya ketika Tuhan memakai Daniel, dalam Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua, di situ Tuhan mengingatkan bahwa nanti ada orang-orang yang dibangkitkan untuk hidup kekal, tapi ada juga yang dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Perhatikan ayat Daniel ya, Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua, perhatikan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebagian untuk hidup yang kekal, sama-sama kekal ini. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa harus kekal? Yang saya jelaskan tadi, kita makhluk kekal. Walaupun kekal kita tidak sama dengan kekalnya Allah. Jadi kekasih Tuhan, lihat ya, bicara tentang sorga, ini tentu bicara tentang destinasi terakhir dari orang percaya. Bukan hanya Daniel, tapi Tuhan Yesus sendiri meneguhkan bahwa akan ada orang dibangkitkan lalu masuk sorga, tapi ada juga yang dibangkitkan tapi tetap ada di dalam neraka. Perhatikan Matius 25 ayat 46. Matius 25 ayat 46, Bapak Ibu terkasih, perhatikan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kekal, jadi kita ini makhluk kekal ya Bapak Ibu. Siapapun Anda dan saya, dimanapun Anda berada, mengingat kita ini kekal. Daging kita kelak sudah tua, semakin merosot, kita meninggal. Seperti Pengkhotbah 12 ayat 7, dia berkata bahwa debu kembali kepada tanah, tapi roh kembali kepada Sang Pencipta. Perhatikan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, setelah kembali kepada Allah itulah baru Allah tempatkan mana yang di kengerian kekal, mana yang di kebahagiaan kekal, yang bernama sorga yang kita sedang bahas pada malam ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi selagi Anda dan saya masih hidup, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, suami kah, istri kah, anak-anak kah, ayo buat keputusan sungguh-sungguh. Semua keindahan sorga, semua berkat-berkat sorgawi hanya bisa kita terima dari Allah Bapa di dalam Yesus. Itu tidak bisa yang lain. Harus percaya kepada Yesus Kristus. Hanya itu sajalah yang membuat kita akan mengalami kepastian ke sorga. Makanya ketika Yesus dalam Yohanes 14 mulai ayat 1, ketika murid-murid mulai gelisah karena Yesus memberitakan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka, di sana ada penghiburan, dan penghiburan itu dimulai dengan kamu harus percaya. Dia menjanjikan ada tempat, ada kepastian,
di satu tempat, di dimensi yang lain. Tetapi dia bilang dasarnya harus percaya Allah, percaya aku, atau percaya Yesus. Yohanes 14 mulai ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Amin. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Anda lihat ini saudara, tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada pribadi lain yang mengatakan seperti yang Yesus katakan. Percaya yang kepada Allah, percaya yang sama harus engkau berikan kepada Yesus. Makanya saya tanggapi beberapa mualaf mantan pendeta yang menyerang Kristen dan menghina Tuhan Yesus. Orang-orang itu pasti masuk neraka kalau mereka tidak percaya Yesus. Karena sekali lagi, semua berkat, semua kebahagiaan di dalam sorga hanya bisa kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya dia hibur dengan kepastian ada banyak tempat di rumah Bapa. Ayat 2 dia berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, kemudian ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kasih Tuhan ini jelas bahwa ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat menghibur kita. Bahwa ada jaminan dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus yang kita cintai, kita hormati, kita puja, kita sembah. Dan hanya namanya yang kita beritakan terus menerus. Sepanjang saya dan saudara masih diberi kesempatan menghela napas kehidupan, maka saya pikir sentral pemberitaan kita adalah Tuhan Yesus melalui ajaran kitab suci tentang apapun juga, termasuk tentang sorga. Ketika dia janji tentang rumah Bapa, saya yakin bahwa orang percaya dimanapun Anda berada, Anda akan dimampukan atau akan ada semacam konfirmasi dari sorga di hati kita, di iman kita, dalam diri semua orang percaya bahwa kita tahu kita itu masuk sorga, saudara-saudara. Saya tekankan ini berkali-kali dalam setiap khotbah saya. Orang Kristen sejati dia tahu dia mati ke sorga. Ya, makanya kalau itu lagu rohani yang pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja. Ada di bagian lain dia bilang, ku tahu di sana ada tersedia suatu tempat buat saya. Nah itu bertolak dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ini. Dan untuk sampai ke rumah Bapa itu, mereka sempat tanya. Thomas tanya, Filipus tanya. Ini kelihatan di ayat selanjutnya, di ayat 4 dan seterusnya. Perhatikan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu, tidak mungkin orang percaya tidak tahu. Perhatikan, tapi di dalam teks ini memang murid-murid ada yang masih belum nangkap apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka kemudian dilanjutkan, ada murid-murid yang bertanya. Perhatikan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini jawabannya untuk kepastian ke sorga hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bilang, tempat kemana aku pergi kamu tahu. Soal sorga kamu tahu. Makanya orang percaya yang sejati, ya bertolak dari pengalaman istimewanya pendeta Dautoni yang pernah naik ke sorga. Saya mau kasih tahu, kan tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Dan pengalaman orang itu tidak bisa menjadi dasar, menjadi doktrin.
Yang menjadi doktrin bagi kita adalah ajaran firman Allah atau perkataan Yesus. Dari ayat-ayat ini saja Yesus bilang, seolah-olah saya terjemahkan lebih bebas, tidak perlu orang naik turun sorga untuk bisa tahu tentang sorga, bisa tahu tentang kepastian keselamatan. Sebab orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sekalipun Anda dan saya tidak mengalami pengalaman istimewa seperti pengalaman atau kesaksian beberapa pendeta, beberapa orang Kristen, tapi Yesus jamin, jalan kemana aku pergi kamu pasti tahu. Kalau saudara masih bingung-bingung, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang tulis Yohanes dalam Injil Yohanes. Nanti setelah Yohanes tulis suratnya yang lain lagi, Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes 5 mulai ayat 11. 1 Yohanes 5 mulai ayat 11, dia mengulang ini lagi supaya orang Kristen jangan digoncangkan oleh apapun. Sebab konfirmasi dari Yesus, konfirmasi dari Roh Kudus, konfirmasi dari firman Allah lah itu yang menjadi pegangan kita, bahwa sekalipun saya tidak lihat sorga, saya percaya saya masuk sorga. Dan sorga itu harus menjadi kejutan buat saya. Sorga harus beda sama Amerika, sorga harus beda sama Jakarta, sorga harus beda sama Bali. Kita kalau pergi Bali, kita cerita semua tentang Bali, kita semua cerita semua tentang Amerika, cerita semua tentang Jakarta, tempat-tempat yang kita pergi. Tapi sorga itu sifatnya kejutan yang paling membahagiakan kita. Maka orang Kristen pasti tahu. Perhatikan ayat berikut, mulai ayat 11, 1 Yohanes 5. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Amen. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Terus ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di sini adalah Yesus ya. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki sorga, hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia pasti akan masuk neraka. Itu maksudnya. Dan bagi Anda yang masuk sorga, karena Yesus bilang, Anda pasti tahu, saya pasti tahu, kita pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu, pasti tahu. Makanya di ayat 13 dia beri penekanan ini. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, ya, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, garis bawahi, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, ya. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya saya di thumbnail saya itu saya bilang tentang sorga, informasi terbaik itu harus dari kitab suci. Kita hargai pengalaman orang, kita bisa nonton pengalaman orang, tapi kalau Anda tanya, yang menguatkan kita tentang sorga itu apa? Pengalaman pribadi orang atau ajaran kitab suci? Harusnya ajaran kitab suci, Bapak Ibu terkasih. Makanya saya tekankan toh, semua jemaat dimanapun Anda berada, silakan dengar pendeta A, B, C, D, E, F. Silakan dengar kesaksian siapapun, tapi milikilah sikap seperti jemaat di Berea. Jemaat di Berea itu sikapnya seperti apa? Tunjukkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Perhatikan. orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Iya, terima firman harus rela, tapi kemudian Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. iya, rela tapi bukan rela yang kebablasan loh ya. Karena banyak orang
asal orang khotbah, asal orang bersaksi, dia rela sekali, dia rela korbankan uang, korbankan waktu, korbankan tenaga dan lain sebagainya hanya untuk dengar seseorang bicara. Tetapi saudara lihat, ayat ini berkata, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Ini jemaat yang baik harus punya prinsip ini. Bapak Ibu tahu, yang khotbah ini siapa? Kok mereka sedikit? Paulus. Paulus dipakai Allah. Paulus seorang yang sangat pintar Alkitab, sangat mampu menjelaskan kitab suci. Tapi bagi jemaat di Berea, mau Paulus kah, mau Petrus kah, Yakobus kah, Yohanes kah, untuk masalah firman Allah harus dengar baik-baik. Sebab kalau tidak dengar baik-baik, kita bisa terbawa arus. Ibrani 2 ayat 1 berkata demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Iya, jadi jangan asal-asal telan ya. Saya punya tujuan live cuma itu sih, bantu jemaat supaya sespektakuler apapun kesaksian pengalaman pribadi seseorang, kita uji dulu berdasarkan Alkitab. Jadi tidak uji berdasarkan pendapat pendeta Melatok, jangan, tidak boleh. Saya live ini untuk arahkan kita menguji apapun berdasarkan kitab suci. Sebab penyesat akan datang banyak. Dan yang membuat kita mudah disesatkan oleh penyesat, gara-gara apa Bapak Ibu? Tidak ngerti kitab suci. Makanya di dalam Matius pasal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Apa penyebab orang sesat menurut Tuhan Yesus? Kamu sesat sebab tidak mengerti kitab suci. Makanya memang perlu belajar Alkitab. Makanya saya tidak malu belajar dari pendeta lain asal dia mengajar firman. Tapi jujur, saudara mau suka tidak suka, ini sudah prinsip saya, bahwa kalau ada orang yang mengajar di luar Alkitab, ya bagaimana kita bisa membiarkan itu? Kami pendeta, kami hamba Tuhan, kami tidak bisa membiarkan orang beritakan Injil yang lain, memberitakan Yesus yang lain, memberitakan ajaran yang lain yang tidak sesuai ajaran Alkitab. Sebab Yesus sendiri berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Bahkan Roh Kudus datang pun Yesus bilang, Roh Kudus tidak akan bicara di luar apa yang Yesus pesankan. Makanya dulu ketika banyak orang yang heboh sekali, kalau ada penglihatan, Yesus datang tanggal sekian, Yesus datang tanggal sekian, lalu kami hamba-hamba Allah membantah berdasarkan Matius 24 ayat 36. Yesus sendiri berkata demikian, saudara-saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, kami bantah pakai ayat ini dan ayat-ayat serupa, tapi orang yang sudah terlanjur suka dengan hamba Tuhan tersebut, saya sebut nama saja seperti Mangapin Sibuea di Bale Endah di Bandung sana. Saudara, orang sudah suka, maka kami mau tegur, kami ingatkan pun mereka tuduh kami apa? Nyinyir. Ya kayak biasa-biasa saudara toh. Saya lihat ada yang tidak ikuti live, komentar asal-asal. Nanti sudah kejadian, sudah kena tipu, baru bilang aduh ternyata yang hamba-hamba Tuhan jelaskan itu benar. Iya, Yesus sendiri bilang tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Yesus bilang anak pun tidak, atau dirinya
sebagai manusia sejati tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Bagaimana Pak Mangapin Sibuea bisa tahu? Bagaimana pendiri Saksi Yehova Charles Taze Russell bisa tahu? Ternyata tipu semua, sesat. Tapi kalau kami waktu itu bertindak lalu membantah, orang lebih percaya ajaran sesat yang sudah menyebar, ajaran sesat yang spektakuler, yang bikin enak telinga. Karena Mangapin bilang Tuhan omong langsung di telinga. Saya percaya omongan yang tepat itu Kejadian sampai Wahyu. Di luar Kejadian sampai Wahyu perlu diragukan, bahkan harus ditolak. Dengar ini Bapak Ibu, ya. Akhirnya kekasih Allah sudah kena tegur baru bilang, aduh betul. Ada beberapa tim doa yang saya lihat aneh. Saya tegur beberapa orang, mereka tidak mau dengar. Nanti ketahuan keanehan, kejanggalan pengajaran tim doa ini, baru orang datang ke saya bilang, Bapak kami minta maaf, kami sudah melawan. Dulu Bapak sudah kasih ingat, kami tidak dengar. Saya iya, kecuali saya kasih ingat, ayo percaya atau kan tidak. Dilihat dari praktek pelayanannya, dia tabrak firman Tuhan yang ini. Jadi kita ini bukan pro Melatok atau pro yang mana. Kita pro firman Allah, kita berpusat kepada firman Allah. Jangan kepada pendeta, jangan kepada pengalamannya yang spektakuler lalu kita telan bulat-bulat. Belajar dulu Bapak Ibu, kita beda dulu, kita filter dulu, kita saring dulu menurut ajaran kitab suci. Jadi sekali lagi ya, berkaitan dengan sorga, Yesus bilang kamu pasti tahu. Yohanes juga bilang kamu pasti tahu. Tidak perlu ada orang naik turun sorga baru kasih tahu, tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau mereka mengalami itu tentu boleh dong, kan suka-suka Tuhan. Nanti saya tunjukkan ada orang di Alkitab yang pernah naik ke sorga. Tapi nanti kita bandingkan antara orang di Alkitab yang naik ke sorga dengan kesaksian kebanyakan orang yang naik ke sorga hari-hari ini. Kira-kira sama atau tidak? Ini bahaya. Ya. Jadi sorga sebenarnya tanpa siapapun ke sorga dan turun kasih tahu. Betul di sorga ada. Seperti kesaksian Cho Thomas. Aduh, dia punya kesaksian dalam bukunya, bilang lihat ini, lihat pohon, bahkan ada yang bilang lihat toko segala macam. Aduh, saya kok ragu kalau ada kesaksian orang kelihatan lebih lengkap dari kesaksian Alkitab. Saya jujur pribadi itu perlu diragukan. Anda orang Kristen, Anda orang percaya melalui firman Tuhan Yesus dengan dorongan dan kepastian dari Roh Kudus, Anda yakin Anda masih mati masuk surga. Makanya bukan hanya Yohanes, Paulus pun demikian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 Paulus bilang begini, saudara-saudara, perhatikan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Amen. Suatu tempat kediaman yang kekal. Amen. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Betul. Jadi saudara-saudara, dimulai dengan kalimat karena kami tahu. Nah, itu yang saya persoalkan ya. Anak Tuhan sejati, makanya salah satu metode penginjilan namanya Evangelism Explosion, ledakan penginjilan. Mereka bilang sasaran penginjilan kita bukan hanya orang di luar Kristen. Harus kepada orang-orang yang sudah beragama Kristen. Menjadi anggota gereja tertentu pun perlu diinjili. Karena belum tentu dia beragama Kristen tapi dia punya keyakinan masuk surga. Maka caranya bagaimana? Waktu penginjilan, pendekatan, waktu kita mau pengaruhi dia dengan kebenaran, kita berlaku sebagai terang dan garam dunia itu. Kita tanya kepada dia, kalau kau mati malam ini kau kemana? Kalau dia ragu, dia tidak punya kepastian. Nah, ini tanda orangnya perlu ditolong. Sebab orang Kristen sejati, Paulus bilang, karena kami tahu bahwa
jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, dalam terjemahan Inggris dia bilang, we have a building of God and house. Berarti kita punya kepastian ada rumah di sorga. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu kalau Anda bicara rumah di sorga, seperti apa? Sekali lagi, kesaksian Alkitab lengkap. Makanya saya lihat kesaksian Pak Tony Daud, beliau yang naik ke sorga itu yang dia ngomong juga yang tertulis di Wahyu semua. Ya, ada satu yang saya lihat meleset. Yang mana nanti saya tunjukkan. Tapi kebanyakan beliau ngomong mirip-mirip sih. Jadi menurut saya sebenarnya tidak usah ke sorga punya, tidak usah orang ke sorga pun itu sudah dicatat di Wahyu. Tapi ingat, kita tidak bisa melarang Tuhan memberi pengalaman istimewa kepada orang tertentu. Saudara mengerti ya maksud saya ya? Bukan kita menyerang pengalamannya Pak Tony Daud, karena itu suka-sukanya Allah. Tapi yang saya mau katakan, sebenarnya kalau saya nonton, oh, kesaksian Pak Tony Daud ya kutipan dari Wahyu juga gitu loh. Ya. Dan ya menurut saya di sisi Pak Tony Daud pengalaman istimewa, tapi buat kami yang tahu Wahyu ya biasalah, itu biasa karena itu sudah tertulis dan memang iman kami harus bertumbuh dari apa yang tertulis. Misalnya di Wahyu 21 ayat 18 dan seterusnya. Mulai ayat 18, ini tentang sorga ya saudara-saudara, perhatikan. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Kurang lebih ini yang Pak Tony Daud ngomong. Dan ini sebelum Pak Tony Daud punya pengalaman itu, soal benar dan tidaknya itu urusan dia dengan Tuhan Allah. Karena saya memilih tidak mau menghakimi membabi buta, tapi saya juga tidak menjadikan pengalaman Pak Tony Daud sebagai standar saya atau Anda dan saya harusnya untuk percaya sorga. Karena sebelum Pak Tony Daud alami itu tahun berapa? 93 kalau tidak salah. Ini dari Yohanes dari tahun berapa ini? Tahun 90-an Masehi. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ayatnya yang ke-19, perhatikan. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Ya, jadi kalau saudara yang tidak pernah baca ini ayat, mungkin Anda lihat Pak Tony Daud punya kesaksian, Anda langsung, waduh, ternyata lapisnya begitu. Ini sudah ada di sini. Ya. Next, ayat 20. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, jadi memang lengkap, Alkitab lengkap. Ya. Kemudian ayat 21, ini nih saudara yang suka menyombongkan emas perhiasan Anda, ternyata di sana ternyata di setapak-setapak ganggang semua pakai emas ya. Jadi Anda tidak usah pamer emas, apalagi yang kelihatan emas tahu-tahu imitasi. Kan ada yang satu paket tuh 250 apa 500 ribu itu udah lengkap, antingnya, lehernya, gelangnya, tahu-tahu kuningan semua atau imitasi ya. Ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Iya, jadi saudara-saudara, ini juga yang saya nonton 16 menit video Pak Tony Daud. Saya bilang, oh ternyata beliau ngomong yang sudah ada sejak lama di Wahyu. Jadi menurut saya tidak ada masalah di sana ya, bahwa yang beliau omong cocok di situ. Ya, dan yang saya persoalkan ialah bahwa
Ketika beliau bicara itu, dia ada singgung tentang adanya bait Allah. Dia lihat bait Allah seperti yang dibuat oleh Musa di ruang Maha Kudus itu. Nah, justru ini ada bermasalah di sini. Ternyata di dalam Wahyu bilang tidak ada lagi bait Allah. Karena Allah itu sendirilah bait Allah. Tidak ada bangunan bait Allah di sorga. Coba kita lanjut sampai 27 ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalam. Iya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah, di sini yang saya lihat beda antara kesaksian Pak Tony Daud dengan kesaksian Alkitab. Kalau beliau melihat ada bait Allah seperti yang dibuat oleh Musa, di situ kan dia singgung juga lagu-lagu, katanya lagu-lagu di dunia itu kan sudah ada di sorga baru turun ke dunia. Lalu kemudian dia singgung bait Allah. Dan aduh, saya pikir entah mungkin bisa saja keceplosan ngomong kah gimana. Anda silakan nonton yang 16 menit. Anda yang sudah pernah nonton, Pak Tony Daud bilang di sana ada bait suci. Ini ayat bilang dan aku tidak melihat bait suci. Tidak ada. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba Allah. Maksudnya ya sudah langsung ketemu Allah, tidak perlu gedung atau apa, tidak perlu. Saya bisa bertanggungjawabkan itu. Saya nonton dan saya lihat, saya baca, ini mesti dikasih tahu. Mungkin keseleo di situ ya. Saya berharap kalau Pak Tony Daud nonton, mungkin Pak Tony Daud pertimbangkan kesaksian Pak Tony Daud di mana Anda lihat bait suci Pak Tony Daud, tapi di Wahyu bilang Yohanes yang lebih dahsyat dari kita, lebih dahsyat dari semua pendeta termasuk Pak Tony Daud, tidak lihat apa-apa di sana. Bait suci itu adalah Allah sendiri. Ya, oke. Ya, jadi ini data-data tentang saya lihat yang lain-lain nyambung. Tapi sampai di sini memang agak salah di sana ya. Kalau saya nonton seperti itu. Jadi mari saudara, manusia ini kalau dia bersaksi namanya mungkin dalam keadaan capek, memori kita juga bisa saja tidak tidak segar atau bagaimana. Kalau tidak salah yang saya nonton tuh beliau lagi khotbah di Amerika. Ya. Dan mungkin gereja yang sama juga yang saya pernah khotbah di gereja itu. Jadi ini hanya sekedar masukan saja kepada Pak Tony Daud sehingga kesaksiannya dicatat baik-baik lalu diuji dengan Alkitab sehingga menurut saya lebih menarik. Karena Kristen ini kan kelompoknya beda-beda. Ada yang tidak suka baca Alkitab, tapi suka dengar cerita orang. Ini hati-hati. Tapi ada yang seperti jemaat di Berea, baca Alkitab, teliti, uji. Tapi ada juga yang dia tidak suka kebenaran, dia lebih suka yang dongeng-dongeng, cerita-cerita yang kelihatan spektakuler, luar biasa, yang belum tentu adalah ajaran Alkitab. Makanya dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 3 dikatakan demikian. Perhatikan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Iya, kalau kita bilang buktikan ayat, tunjukkan ayat, mereka paling tidak suka. Mereka mau yang kasih tahu dulu di sorga ada apa. Padahal di Alkitab sudah kasih tahu semua lengkap. Ya, terus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membungkanya bagi dongeng. Ini yang saya takutkan saudara-saudara. Jadi tolonglah siapapun Anda, sekagum-kagum saya demi Yesus Tuhanku, saya tidak butuh orang kagum saya. Sungguh mati tidak penting. Bagi saya ialah kita harus kagum firman Allah. Itu sasaran pengajaran saya. Itu sasaran pelayanan saya. Bahwa kita harus kagum kepada firman. Jangan kayak orang-orang di 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Ajaran yang benar dia tutup telinga. Tapi kalau dongeng, kesaksian-kesaksian yang dibumbu-bumbui sampai akhirnya menipu, membohongi orang, justru orang paling suka. Aduh, saya kasihan, saya takut. Lagian saudara, misalnya begini ya, kan apa sih keuntungan saya
kalau ajar seperti ini? Maksudnya dari Anda semua kan tidak cari untung apa-apa. Tapi ini tugas kami, ini panggilan kami. Pendeta tuh beritakan Injil. Kesaksian, pengalaman pribadi atau apapun harus di cover. Harus terlindungi dari ajaran Alkitab yang murni. Sehingga tidak out of Bible, tidak out of context. Oleh karena itu, jemaat terkasih, surga itu pasti. Ya. Ada orang masuk neraka karena sembah antikris, karena dibodoh-bodohi oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Tapi bagi orang Kristen sejati, kita tahu, seperti yang saya bilang, surga adalah destinasi terakhir. Maka semua Anda yang capek melayani Tuhan, karena ada orang yang capek, bukan capek melayani Tuhan sebenarnya. Dia capek apa ya? Capek untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi yang sungguh-sungguh tekun kepada Allah, menurut Wahyu 14 mulai ayat 12 dikatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang kudus yang turut perintah Allah. Perintah Allah itu firman Allah. Jangan coba-coba terima apapun di luar firman Allah, Bapak Ibu jemaat. Demi Kristus Tuhan saya ngomong ini. Jangan. Sebab iman bertumbuh di pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat ini bilang orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, orang kayak begini, suara dari sorga bilang begini, ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sampai di situ. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Artinya yang sudah percaya Yesus ya. Yang sudah terima Yesus. Yang mati dalam takut akan Allah, dalam iman yang teguh, dalam kehidupan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Orang seperti ini yang akan betul-betul menikmati istirahat yang luar biasa di sorga. Perhatikan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Amin. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya. Jadi kita yang capek di bumi, kita yang akan istirahat di sorga. Bukan selamat karena usaha, bukan. Bukan selamat karena perbuatan baik, bukan. Tapi ayat ini bilang jeripayamu tercatat semua. Supaya senada dengan 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengingatkan kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada dong jeripaya kita sia-sia. Perhatikan. Tetapi kalau segala Salah, 1 Korintus 15 ayat 58, bukan 28. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Makanya orang yang betul-betul sudah terima Yesus, buktinya apa? Bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Entah dia kelihatan di depan layar, di belakang layar. Sebab saya lihat dan faktanya seperti itu, bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang tampil di depan layar, di panggung-panggung, mereka bisa berhasil karena ada pendukung-pendukung di belakang layar. Entah istri mereka, teman mereka, sahabat mereka, tim pelayan, full timer, pengerja. Itu yang menentukan mereka sukses. Dan bagi saya, upah mereka sama saja. Bahkan pendoa-pendoa syafaat yang siang malam berdoa buat hamba-hamba Allah, supaya hamba-hamba Allah jaga kekudusan, mengajar selalu dengan motivasi yang benar, pengajaran firman Allahnya sejati. Silakan. Itu hamba-hamba Tuhan yang akan berdampak luas bagi pelayanan di dunia ini. Nah, saudara, jadi surga adalah tempat terindah. Ya, semua data-data yang sudah saya sampaikan, saya pikir lebih dari cukup untuk meneguhkan iman orang percaya tentang satu tempat yang bernama surga.
Tapi saya mau kasih tahu tambahan penting. Surga itu akan menjadi lebih indah karena keadaan di surga itu memang lain daripada yang lain. Kalau di sini kan jujur saja Bapak Ibu, kadang-kadang kita masih bisa lapar, dahaga, haus. Apalagi fenomena wabah corona kita tidak tahu berakhir sampai kapan. Ekonomi kita bisa bermasalah. Yang biasa makan enak sekarang harus hemat. Kalau kami di Kupang bilang ikat perut. Dia mesti dulu waduh mau apa saja ada. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Kadang harus kelaparan atau mungkin banyak orang kesusahan. Ya, apalagi nanti setelah musim hujan berakhir, musim panas muncul. Aduh, cari nafkah, cari uang, cari rupiah, cari dolar. Itu tentu tidak mudah. Tapi itulah di dunia. Di sorga tidak ada seperti itu. Wahyu 7 mulai ayat 16 dikatakan demikian. Wahyu 7 ayat 16. Ini yang membuat sorga lebih indah. Tidak ada lapar dahaga di sana. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Dan ingat, saudara yang masih menangis, toh menangis karena apa? Salah paham dengan suami, salah paham dengan istri, ya sakit hati dengan ipar-ipar, sakit hati dengan mertua, sakit hati dengan kawan kantor, sakit hati dengan orang-orang yang janji mau cinta Anda, mau jaga Anda, sampai opa oma, sampai tutup usia, tidak tinggalkan Anda. Tahu dia selingkuh, ada perempuan idaman lain, atau ada laki-laki idaman lain, ada SMS, WhatsApp, inbox yang Anda tangkap, ternyata janji nikah semua omong kosong. Janji itu berubah seiring berubahnya situasi kondisi. Badan istri mulai tambah besar, kurang cantik, make upnya juga kurang seimbang. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang begitu ya. Bedaknya berat kanan saya lihat. Nah tapi kalau suami yang dasarnya sudah cinta, mau berat kanan, berat kiri, mulai ada flek-flek, mulai ada hitam-hitam sedikit, yang hanya bisa diatasi di salon-salon mahal. Tapi orang Kupang bilang mau rau di mana, mau ambil uang di mana. Maka kembali lagi kepada zaman FIFA nomor 4. Atau yang lainnya, ya kan, terserah. Ya kadang-kadang orang menangis gara-gara ini, tapi sungguh penghiburan Tuhan jelas di ayat 17 tentang sorga. Ini tempat kita saudara-saudara. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Lapar, dahaga, panas, air mata, duka cita semua dihapuskan saudara-saudara. Saya ini sudah anak yatim piatu ya. Papa sudah meninggal, mama sudah meninggal. Ya waktu mereka meninggal kami menangis, berduka. Kadang-kadang merindu. Ya kalau andai kata, berandai-andai, bukan omong dengan orang mati loh ya. Berandai-andai kalau mereka masih hidup. Sempat ada mimpi kalau ada berkat, bawa mereka ke Israel kayak begitu-begitu. Tapi tidak kesampaian saudara-saudara. Tuhan sudah panggil mereka dahulu ke Yerusalem baru. Sebelum pergi ke Israel yang di dunia, mereka sudah pergi ke Yerusalem baru. Dan itu yang membuat kami bahagia. Di tengah-tengah duka ada hiburan yang sejati. Karena bagi saya dan bagi firman Allah, orang yang sudah meninggal lebih dahulu dari kita dan dia meninggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu dengar, dia jauh lebih bahagia dari kita. Kenapa? Kita masih bisa menangis, bisa berkabung, kadang-kadang tidak harus kerabat. Seperti saya bilang, kami hampir tiap hari karena rumah saya di jalur menuju pekuburan umum, kan di Kupang sekarang banyak orang meninggal karena COVID. Per hari bisa 6 orang, 7 orang, 3 orang, ada yang 1-2 orang. Tapi hampir tiap hari kami sedih. Tapi Wahyu 21 ayat 4 mengatakan
Di sorga tidak ada maut, tidak ada tangisan, duka cita, air mata lagi. Perhatikan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Dan maut tidak akan ada lagi. Haleluya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab apa? Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Luar biasa kesaksian Alkitab. Sekarang kalau saudara yang sudah belajar Alkitab ini, Anda kalau sudah berakar di sini, bukan kita remehkan kesaksian orang, tapi sebenarnya ini lebih dari cukup. Ini lebih dari menguatkan kita bahwa sorga itu nyata. Ya. Dan tambah lagi, saudara tahu, ada hal yang bikin kita menangis kadang-kadang, yaitu apa? Dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kita ini bahkan yang sudah jadi hamba Tuhan, sudah lahir baru, tapi bukan berarti dia sudah jadi kayak malaikat. Belum. Dia masih tinggal di dunia. Dan di dunia ini kadang-kadang ada saat di mana begini, Bapak Ibu dengar. Apakah Anda pernah mengalami ini atau tidak? Kita ini sudah tahu kebenaran. Kita tahu ini yang baik. Kita mau yang baik. Tapi kenyataannya yang tidak baiklah yang terjadi di hidup kita. Katakanlah contoh-contoh praktis. Sudah mau jaga mulut ini, tidak boleh gosip, tidak boleh ngomong orang, tidak boleh menjatuhkan orang, dalam artian menjatuhkan yang membabi buta, yang didasarkan iri hati, tidak ada bukti apa-apa, lalu kita kasih jatuh orang. Tapi ternyata satu dan lain hal kita buat juga. Tidak mau bersinah, tidak mau pikiran kotor, tapi kita jatuh juga. Dan lain sebagainya. Itulah manusia. Dan ini pernah menjadi curahan hati Paulus. Dalam Roma pasal 7 mulai ayat 18. Perhatikan. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, pernahkah Anda mengalami ini? Saya pernah, saudara. Ya, kita mau yang baik, yang jadi yang tidak baik. Awal-awal menikah tuh selalu janji kepada istri, saya akan, kadang-kadang kata-kata saya agak menyakiti beliau. Saya bilang tidak akan lagi. Aduh, 2 minggu ulang lagi. Saya sampai bingung dengan diri saya sendiri. Jujur, kenapa model begini? Tapi di mana-mana kebanyakan manusia, ini curahan seorang rasul loh. Paulus bilang, aku mau yang baik, tapi yang tidak baik. Nah, kalau sudah seperti itu, penyebabnya apa? Tidak lain tidak bukan adalah dosa. Ayat 20, perhatikan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Ya. maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau itu terjadi dalam diri Anda dan saya, maka itu dosa. Nah, kalau memang itu dosa, saudara sudah tahu kan, Tuhan tidak bisa kompromi dosa. Tetap kita kena hukum, kita kena hajar. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Makanya Ibrani 12 mulai ayat 6, di sana dikatakan hal tersebut, bahwa kalau bapa di dunia, anak salah dia hajar, dia tegur, maka tidak bisa tidak. Bapa di sorga pun demikian. Apapun alasannya, dosa tidak boleh terjadi atau tidak akan ditolerir oleh Tuhan. Perhatikan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ya. dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Yes. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Betul. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Betul. yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? 10. Perhatikan saudara.
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Iya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya saudara, jadi ketika kita berdosa, Allah hajar kita supaya kita jadi kudus. Nah pada waktu hajaran itu diberikan, kan tidak enak saudara, saya jujur. Bukan sebelum jadi pendeta, sudah jadi pendeta pun banyak kesalahan, ada dosa. Dan itu Tuhan hantam tidak main-main. Dan itu tidak mendatangkan sukacita, mendatangkan duka cita secara daging. Tapi secara rohani justru akan mendatangkan damai sejahtera. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, Betul. tetapi duka cita. Ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Iya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah kita di dunia masih bergumul. Siapa di antara kita ya yang tidak pernah mengalami ini? Saya pikir manusia normal semua alami. Sekalipun sudah lahir baru, sekalipun sudah ada dalam Kristus, tapi kita masih perang lawan dosa. Tapi nanti di sorga, ini kan Ibrani 12 ayat 11 ya. Kita lompat ke ayat 23-nya. Setelah dia bahas tentang betapa menderitanya kita, harus ditegur, dihajar sehingga mendatangkan duka cita. Ya itulah kita kalau masih di dunia. Tapi setelah di sorga, itu baru sempurna total roh dari orang benar. Perhatikan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung Amen. yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti saudara, sorga semakin indah karena di sana kita tidak mungkin bikin dosa lagi yang mendatangkan hajaran dari Bapa, tidak ada lagi. Apalagi yang bikin pusing kita? Yang paling terbesar apa? Pasti setan. Setan dan alat-alatnya. Tapi Anda tahu, kan setan masuk neraka. Itu yang bikin sorga tambah indah. Kita tidak perlu repot lagi, peperangan lah, doa puasa lah, lawan setan lah, pusing dengan nabi palsu lah. Belum lagi kita membantah nabi-nabi palsu, tapi ada orang-orang awam yang kurang belajar, justru serang pendeta yang ajar kebenaran, lalu bela nabi palsu. Itu lebih repot lagi. Tapi itulah yang kita alami. Kadang-kadang kami sebagai apologet, pembela iman ini serba salah juga. Karena kami berhadapan dengan ada orang Kristen yang kategorinya masih bayi rohani, jarang baca Alkitab, tidak suka pengajaran, suka ibadah yang heboh-heboh, tapi tidak ada pengajaran di dalam. Bagian kita ajar kebenaran, kita sampaikan kebenaran, bukan kita didukung, bukan kita dibela, tapi justru kita dimaki-maki. Tapi saya tidak takut, saya tidak kaget itu, karena Tuhan Yesus pun alami itu. Yesus alami omong kebenaran. Yesus pernah dikatain gila, Yesus pernah dikatain kerasukan setan, Yesus pernah dikatain penyesat. Saya tunjukkan bukti-bukti data ya. Yohanes 10 ayat 20. Yesus lagi khotbah kebenaran tentang kebangkitannya. Mereka bisa bilang begini, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? bukan hanya itu, mereka sebarkan di mana-mana, Yesus sesat, Yesus sesat, Yesus sesat. Kalau saya tidak mau begitu, tuduh-tuduh orang sesat. Saya ajar firman, lalu jemaat yang rendah hati pakai ini firman baru ukur. Jadi kita tidak berdosa kepada siapa-siapa, karena yang menghakimi orang firman itu, bukan kitanya. Tapi orang-orang ini kurang ajar sekali. Yesus ngomong kebenaran, mereka bilang ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Bahkan dalam Matius 27 ayat 62 mereka bisa-bisanya bilang Yesus ini penyesat. Perhatikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, Ya. datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka bilang apa kepada Pilatus? Ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata,
Sudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi saya tidak kaget, saya kan biasa live begini, saya nanti nonton kembali kan. Ada orang yang saya tidak tahu dia ikut atau tidak, sesat. Mengerti sesat tidak? Tapi setelah saya lihat Tuhanku pernah dikatain gila, kerasukan setan, penyesat, saya tidak kaget, biasa saja. Tapi makanya beberapa yang komen saya bilang begini, sesatnya di mana? Dia tidak balas, hanya asal bunyi sesat, sirik, apalagi ya, pansos. Di mana? Saya tanya, sesatnya di mana? Di bagian mana? Jelaskan salah ayat mana? Tidak ada, hanya bilang sesat. Saya memang tidak pernah suka kamu. Ada yang begitu. Marga apa gitu? Saya tidak pernah suka kamu sejak lihat kamu di YouTube. Oh begitu. Jadi dia mungkin suka firman tapi tidak suka saya. Oh kalau itu saya tidak marah. Karena memang ada orang jenis itu. Dia mungkin suka firman, hanya dia tidak suka kenapa pendeta kok botak gitu loh. Atau yang lain gitu. Kalau Anda tidak suka saya, tidak apa-apalah. Tapi jangan sampai tidak suka firman ya. Itu saja yang saya kasih tahu Anda. Nah, jadi penyesat-penyesat ini justru melihat kebenaran, mereka bilang sesat. Makanya saya sering bilang, di kalangan orang gila, orang waraslah yang dianggap gila. Ahli-ahli Taurat ini jelas alat-alat setan. Dan kalau waktu itu ya nanti saya bahas hari Minggu, ada yang bertobat, ada yang tidak. Yang tidak bertobat itu mereka akan masuk neraka bersama-sama dengan iblis. Di situ baru tenang. Kalau sekarang ya saya masih pusing-pusing dikit, harus berhadapan ya, tahan dengan komentar netizen ya kan. Dengan haters. Saya sudah siap itu. Sangat siap. Bertolak dari Tuhan Yesus pernah bilang dalam Yohanes 15 ayat 18. Tuhan Yesus bilang begini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi saya tidak pikiran ya. Jadi kalau dunia membenci padahal kami ajar kebenaran, bantu supaya jangan dibodohi oleh ajaran-ajaran sesat. Tapi justru kami diserang. Tuhan sudah bilang, ingat. Seolah-olah saya tarik ini ayat ke diri saya. Ingat Mel Atok. Kalau dunia benci kamu, kalau ada orang-orang yang sebenarnya anak setan juga, ya, yang tidak mengerti kitab suci, asal bunyi, komentar kamu, ingat, saya sudah lebih dahulu pernah alami itu, dibilang gila, kerasukan setan, penyesat, dan lain sebagainya. Tapi nanti orang-orang ini, setan beserta alat-alatnya, akan di neraka. Itu yang bikin surga tambah indah. Wahyu 20 ayat 10. Perhatikan saudara-saudara. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Haleluya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Oke. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis, nabi palsu ke neraka. Bukan cuma iblis dan nabi palsu. Nabi palsu kan sudah bikin pusing toh. Orang-orang di sekitar kita yang boleh dikatakan orang-orang yang kurang ajar sekali. Pinjam uang lalu bikin tidak kenal dengan Anda, lalu dia omong Anda punya nama di belakang-belakang lagi. Ya. Anda sudah bantu dia, dia balas air susu dengan air tuba. Orang-orang yang nyakitin kamu, gadis-gadis dia tipu kau, dia bilang dia cinta kau, tahu-tahu setelah dia kasih hancur kesucianmu, keperawananmu, lalu dia tinggalkan engkau, dia pergi dengan perempuan lain, dia cerita bahwa dia sudah kasih rusak kau. Sedih bukan? Nah orang-orang brengsek kayak ini ya, itu tidak masuk di sorga juga. Makanya ini bikin surga tambah indah. Wahyu 20 ayat 15. Perhatikan, Wahyu 20 ayat 15. 15, apakah tidak sampai atau ada? Oke.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Iya, orang-orang itu seperti apa? Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, penakut. orang-orang yang tidak percaya, Ya. orang-orang keji, orang-orang pembunuh, Betul. orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua pendusta ya. Kita sudah capek dengan pejabat pendusta, pendeta pendusta, ya, suami pendusta, istri pendusta, apalagi pengusaha pendusta, rekan bisnis pendusta. Kalau tidak bertobat, orang-orang ini masuk neraka semua. Ya, semua orang pernah berdusta, dan kalau tidak bertobat pasti masuk neraka. Nah, berarti memang surga itu terlalu indah karena orang-orang ini tidak ada pemabuk di sana. Galatia 5 mulai ayat 19 itu, tidak ada pemabuk, tidak ada yang suka adu domba, orang iri hati, roh pemecah belah, pengacau, tidak ada di sana. Perhatikan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, Betul. perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, jadi kalau saudara ada dalam daftar itu, tolong bertobatlah, sebab Anda pengacau di dunia. Kalau saya dulu lakukan ini semua. Untung Tuhan selamatkan. Aduh, kurang ajarnya minta ampun. Pergi pesta di rumah orang, sudah tidak diundang, makan pulang angkat batu, lempar itu tenda pesta rumah orang. Anda lihat itu kan kurang ajar sekali. Tidak diundang. Datang, sudah makan, sudah mabok, pulang ambil batu, lempar pesta itu. Aduh, orang sampai kutuk kami. Makanya tiap kali saya mau ditangkap polisi, tetangga-tetangga tertentu mengatakan, tangkap dia Pak, hantam dia Pak. Karena memang pengacau. Nah, di sorga ini tidak ada orang model begitu. Maka Ayub 3 ayat 17 dia bilang begini, Ayub 3 ayat 17. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Jadi yang sok-sok jagoan mau berantem sama orang, mau cabut parang, cabut pisau, mau ini, Anda bertobat. Sebab hari mati kita kan tidak tahu toh. Nah, saudara-saudara, jadi itulah kesaksian tentang sorga. Lalu bagaimana dengan kesaksian Pak Tony Daud? Silakan ukur pakai ajaran firman yang sudah saya sampaikan. Saya harap Anda ikut live sambil catat ayat disertai keterangan-keterangan yang saya sampaikan itu. Ini semacam kuliah gratis seputaran sorga. Nah, saya mau kasih tahu begini. Ternyata pengalaman orang naik ke sorga ini kan bukan cuma Pak Daud Tony, banyak. Di Kupang sini saja banyak. Satu anak pernah ke sorga, tapi pulang naik motor tidak pernah pakai helm. Saya marah dia. Dia ke sorga, dia pokoknya kalau sudah bosan di Kupang ke sorga. Tapi pulang datang kok naik motor tidak pakai helm, sembrononya luar biasa. Saya pikir kau ke sorga tapi pulang kau kayak setan. Jadi saya ini tidak kaget dengan Pak Tony Daud kah, Daud Tony kah, atau itu 3 pemuda atau remaja dari Kolombia atau Meksiko kah, Thomas kah, belum lagi yang lain. Biasa aja. Karena begini, kalau pengalaman Paulus naik ke sorga, dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan ayat 4, Paulus bilang saya ke sorga, tapi mendengar kata-kata yang tidak boleh dikatakan sembarang. Saya bingung dengan kesaksian banyak orang sekarang. Ceritanya sampai lari lewat dari Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab, maka perlu dicurigai.
Dan kalau ada hamba Tuhan begini, kalau Anda mau jadi hamba Tuhan benar, kalau ada kesaksianmu yang tidak sesuai Alkitab, bikin konten minta maaf bahwa saya salah. Benny Hinn pernah ajar-ajar yang sesat, Benny Hinn minta maaf. Bagus, menurut saya bagus. Daripada kita menyesatkan lebih banyak lagi orang. Perhatikan 2 Korintus 12, ini orang ke surga tapi tidak omong sembarang. Kayak yang banyak-banyak orang bersaksi omong sembarang semua. Perhatikan. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Ya. Aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4 yang saya persoalkan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Firdaus ini dari kata Yunani paradeisos, menurunkan kata Inggris paradise, itu surga. Lalu dia bilang apa? Dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan. Kata-kata yang tidak terkatakan, lalu apa? Yang tidak boleh diucapkan manusia. Itu yang membuat saya ajar ini kepada Bapak Ibu. Jadi jangan buru-buru dengar orang, saya baru pulang dari surga. Kalau Pak Pariaji, sering loh. Pak Pariaji sering ke surga. Habis apa? Banyak yang pokoknya sudah bosan di Jakarta, di Solo, mereka udah ke surga. Udah bosan di Amnatun, surga, kabur. Aduh, saya andai kata bisa ke sana di musim corona ini, tambah Tuhan izinkan bawa keluarga dan jemaat, saya bawa semua. Tapi masalahnya Allah mau jadikan surga itu kejutan. Wih, kalau semua sudah cerita apa yang tercatat yang sudah di Alkitab itu, saya pikir itu sudah sangat luar biasa. Tapi saya yakin ketika kita masuk ke sana lebih dahsyat lagi. Jadi sebenarnya secara jujur kita tidak butuh yang lain selain ajaran Alkitab berkaitan dengan surga. Sebab apa? Definisi iman itu apa? Menurut Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dan bagi Yesus dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, orang yang paling berbahagia ialah, misalnya tentang surga, tidak perlu kesaksian Cho Thomas, tidak perlu kesaksian orang dari Kolombia, orang dari Timur, orang dari atau Pak Daud Tony atau siapapun yang ngomong tentang surga. Bagi kami Alkitab lengkap. Dan Yesus berkata, orang yang lebih berbahagia itu yang mana? Yang tidak melihat namun percaya. Percayanya dari mana? Firman Allah. Sebab iman bertumbuh dari firman. Yohanes 20 ayat 29. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kesaksian Pak Tony Daud? Silakan Pak Tony Daud atau saudara yang dukung Pak Tony Daud belajar Alkitab. Itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tapi juga kita tidak mengatakan Tuhan tidak bisa melakukan itu lagi. Oh, suka-suka Tuhan dong. Hanya saja berdasarkan pengalaman 2 Korintus 12 ayat 3 sampai 4, bahkan Paulus bilang, saya tidak boleh omong sembarang. Bahkan kata-kata yang tidak boleh omong sembarang. Karena begini, manusia ini kan kita terbatas. Takutnya ngomong justru tidak sesuai ajaran Alkitab, itu bahaya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Siapapun boleh punya kesaksian. Kita boleh dengar, tapi dengarlah dengan filter. Kalau sudah dengar dan Anda rasa ada yang perlu dibantu, ada yang perlu ditolong, tolonglah dengan penuh kasih. Live saya malam ini, kalau mungkin bagi pendetanya kurang suka. Tapi jemaat banyak yang butuh. Tidak semua jemaat juga saya tahu. Ada jemaat yang tidak suka. Berarti sasaran saya kepada yang suka dan yang butuh. Yang tidak butuh, apa boleh buat? Itu sudah konsekuensi bahwa tidak semua orang bisa terima kebenaran. Kenapa saya bisa pastikan ini kebenaran? Loh, saya ngomong dasar jelas semua kok. Dan itu bukan dasar pribadi, dasar kebenaran Tuhan. Oke, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Pertanyaan pertama dari George Lumban Raja. Selamat malam Pak Pendeta. Ya.
Apakah surga sekarang sudah ada penghuninya selain Tuhan dan malaikat-malaikat? Karena di hari penghakiman atau akhir zaman itulah Tuhan datang kembali untuk memisahkan domba dan kambing. Betul. Oke, baik. Saya percaya bahwa surga sudah ada orangnya ya. Apa dasarnya? Terlalu banyak. Tuhan Yesus bilang kepada penjahat itu dalam perkataan kedua di salib. Ketika dia bilang, ingatlah aku bila engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus adalah kata yang sama dengan yang tercatat dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4 tadi. Dari kata Yunani paradeisos yang menurunkan kata Inggris paradise yang berarti sorga. Nah, kenapa penjahat ini betul-betul sudah di sorga? Karena perkataan ke-7 dari Tuhan Yesus. Dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sedangkan dia janji kepada penjahat hari ini juga. Hari di mana Yesus mati, penjahat itu juga mati. Maka janji Yesus bukan 2 bulan, 3 bulan. Hari ini juga engkau bersama aku. Bukan bersama yang lain, bersama aku. Nah, Yesusnya kemana? Ya Bapa, dalam tanganku serahkan nyawaku. Bapa di mana? Bapa di sorga. Maka saya percaya bahwa si penjahat itu ke sorga. Ada data lain lagi yang mengatakan bahwa sudah ada jiwa-jiwa di sorga, saudara-saudara. Misalnya Wahyu pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Perhatikan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Betul. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya. Ini di sorga Bapak Ibu. Itu jiwa-jiwa di ayat 6, 9 tadi itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, ini bukan di mana-mana, di sorga. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Inilah orang-orang yang mati martir. Salah satunya siapa? Mungkin Stefanus di dalam. Karena Stefanus waktu mau mati dia bilang apa? Ya Tuhan Yesus, ketika dia lihat kemuliaan Allah di dalam Kisah pasal 7 ayat 59 itu jelas di sana Stefanus menyerahkan nyawa kepada Tuhan Yesus. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 59. Ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, Yesus di mana? Stefanus ke mana? Surga. Jangankan jauh-jauh ke Stefanus. Elia dulu diangkat ke mana? Surga. Makanya Alkitab berkata, Tuhan Yesus bilang, nanti orang dari timur barat datang makan dengan Abraham. Tadi malam saya live di Facebook ada yang tanya, Abraham, Ishak, Yakub sudah di surga. Lalu bagaimana dengan penghakiman terakhir Pak Pendeta? Oh iya, jadi penghakiman itu ada dua. Ada penghakiman pribadi, ada penghakiman universal. Yang Yesus datang angkat orang lalu menghadap pengadilan itu penghakiman universal. Jadi sekarang itu sudah ada jiwa di sorga, sudah ada jiwa di neraka. Tadi Anda cuma tanya sorga, saya bantu yang di neraka. Ya, Yudas 1 ayat 7. Supaya pengajaran kita jelas ya. Saya buktikan menurut kitab suci. Silakan. Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Ya. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Betul. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Iya. Jadi ada yang bilang api di sini adalah api Sodom dan Gomora waktu itu. Bukan. Api Sodom dan Gomora tidak kekal. Ini ayat mengatakan menanggung siksaan api kekal. Api Sodom dan Gomora udah habis, sudah mati. Saya sudah ke Israel dan pergi ke lokasi yang diprediksi adalah itu. Saya bikin video di situ dan ada di YouTube. Apinya tidak ada lagi. Kalau api kekal itu tidak mati-mati. Nah, orang-orang Sodom ini sudah ke sana atau akan ke sana. Perhatikan ayatnya. Telah, bukan akan. Kalau nanti baru masuk neraka, dia bilang akan menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ternyata ayatnya bukan akan, telah.
Nah, berarti sudah ada yang di sorga, sudah ada yang di neraka. Kalau begitu bagaimana Bapak? Nah, begini saya jelaskan. Nanti waktu kebangkitan itu kan Wahyu bilang yang dari laut kirim orangnya, yang mati di laut, di mana-mana kirim toh. Nah, kirim itu waktu orang mati, jiwa atau rohnya sudah di sorga bagi yang percaya. Yang tidak percaya sudah tersiksa. Seperti orang kaya dan Lazarus itu. Itu siksaan loh. Makanya dia bilang, jangan mereka datang ke tempat penderitaan ini. Di sini sangat menderita. Minum air 1 tetes pun tidak dapat. Tidak lain, tidak bukan. Pasti neraka itu. Ya. Nah, nanti entah dia mati di mana. Kalau dia mati di laut, waktu penghakiman terakhir, orang percaya tubuh dan rohnya dipersatukan dengan tubuh kemuliaan. Lalu orang yang di neraka dipersatukan juga. Tapi tidak akan mengubah keputusan penghakiman pertama atau penghakiman individu. Sekali neraka tetap neraka, sekali sorga tetap sorga. Apa tujuannya penghakiman universal? Cuma satu, menunjukkan keadilan Allah di depan semua ciptaannya, semua manusia, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, bahkan seluruh malaikat. Tapi tidak merubah penghakiman pertama. Kiranya bermanfaat. Next. Dari Paulina Siti Kaja Jade. Ya. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Saya ingin bertanya mengenai surga. Ya. Surga dikatakan adalah tempat suci atau tanpa dosa. Betul. Namun mengapa malaikat di surga bisa jatuh dalam dosa? Kenapa ketika malaikat jatuh dalam dosa tidak ada penebusan? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Surga adalah tempat suci. Kenapa malaikat berdosa kok dibuang? Ya, jadi malaikat berdosa itu memang ada ayatnya ya. Sebelum saya jelaskan, saya tunjukkan dulu ayatnya supaya ketahuan bahwa saudara yang bertanya ini juga memang paham atau pernah tahu ayat ini. Dan saya bantu buat kita semua. Perhatikan, 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Ini kok 2 Korintus ya? 2 Petrus Pak, 2 Petrus. Tidak apa-apa, teman saya yang ini nih, dia masih cari kepastian ya. Oke. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, jadi memang pertanyaan Anda, kalau tempat kudus kenapa bisa ada dosa? Iya, tempat kudus memang bisa ada dosa, tapi setelah ada dosa, dosa itu disingkirkan sehingga kekudusan tempat itu tetap terjaga. Makanya dilemparkan. Begitu, ya. Lalu kenapa tidak ada penebusan bagi malaikat ya? Iya, karena malaikat ini makhluk yang pribadi, punya free will juga, kehendak bebas. Dan dia sudah tahu konsekuensi semua. Dan tentu ada hukum batasan yang mengatur itu di antara Allah dan malaikat. Ya. Dan memang bagi malaikat tidak ada penebusan. Karena memang rule-nya Tuhan seperti itu. Bagi makhluk bermoral sekelas malaikat. Malaikat ini kan cuma roh ya. Memang standar atau tuntutannya sangat tinggi sekali. Ya. Maka ketika ada pelanggaran, tidak akan ada penebusan. Karena mereka melewati batas-batas yang sudah ditetapkan. Ini diteguhkan juga dengan Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Perhatikan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, jadi penebusan hanya bagi manusia ya. Maka itu harus kita karena manusia dengan malaikat sudah pasti manusia lebih lemah. Pasti manusia lebih lemah. Jadi standar yang malaikat dapat itu tinggi sekali, tapi kok bisa melawan begitu loh. Itulah makhluk berkepribadian. Ya. Jadi menurut saya ini memang jawaban yang sesuai dengan firman ya. Oke, next. Selanjutnya dari Servin Yuniati. Selvan Yuniati, ya.
Kalau dalam hidup seseorang banyak dosa yang diperbuat semasa hidup, Ya. apakah surga jadi miliknya hanya percaya dengan Tuhan Yesus? Betul, betul. Ya, ada orang yang alami itu kan, penjahat di sebelah Yesus. Itu dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak ada kesempatan main musik di gereja setelah bertobat. Tidak ada kesempatan jalan kolete sebagai pembawa kolete pun tidak ada. Tapi tentu itu kasusnya khusus. Memang kasih karunia Tuhan sangat ditekankan dalam peristiwa itu. Tapi bukan berarti Anda yang bertobat hari ini tapi ternyata Anda masih hidup 10 tahun ke depan kurang ajar terus. Saya pikir pertobatan Anda itu pertobatan omong kosong. Jangan disalahartikan. Tapi kalau Anda kata kasusnya seperti itu, dia sangat berdosa dan akhirnya dia menerima Yesus, dia bertobat saat itu, setengah jam, 15 menit atau 10 menit setelah dia bertobat dia meninggal, saya yakin dia ke surga. Tapi tentu itu tidak jadi dasar, karena itu kan cerita, bukan rumus. Yang rumus ya orang percaya Yesus menghasilkan buah. Karena Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Jadi itu hanya perkara khusus. Kalau yang Anda maksudkan perkara khusus, orang terima Yesus sangat berdosa, waktu terima sungguh-sungguh dia meninggal. Dia kemana? Saya yakin dia ke surga. Memang bagi ajaran, bagi orang yang tidak tahu kebenaran, mereka bilang, kok gampang banget? Kok Tuhan bilang gampang? Kenapa kita harus bikin sulit? Karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak. Tapi bagi kita yang diberi kesempatan, saya juga sudah bertobat. Kebanyakan saudara yang nonton sudah bertobat. Tapi kita paham itu perkara khusus. Kalau kita ini yang umum, yang diberi kehidupan panjang ya berbuah, berbakti, menangkan jiwa, bertobat, ampuni orang, hidup kudus dan lain sebagainya. Ya, next. Dari HSD Kantor, Ya. ahli Taurat dan orang Farisi tidak percaya Yesus. Ya. Apakah mereka tidak paham firman, Pak Pendeta? Mereka paham firman, saudaraku, tapi mereka menolak secara sengaja apa yang mereka paham sebagai kebenaran. Dan inilah yang sebenarnya disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Kalau Anda baca di dalam Matius 12 ya, mulai ayat 30 kan ada ayat bilang begini. Matius 12 mulai ayat 30 dikatakan demikian. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, Ya. tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Iya, jadi saudara-saudara, ini latar belakang tentang dosa menghujat Roh Kudus ini dimulai dengan Yesus menyembuhkan orang. Lalu orang awam sendiri sudah percaya bahwa Yesus ini Mesias ini. Ini kelihatan di ayat 22 dan 23. 22 dan 23. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Ya. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Orang awam jemaat biasa aja paham, lalu mereka bilang begini, ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Orang tahu ini Mesias yang bisa lakukan ini. Tapi Farisi ayat 24 yang notabene lebih paham Alkitab, sudah tahu itu kebenaran, tapi karena iri hati tolak sama sekali. Perhatikan. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, latar belakang inilah Yesus bilang mereka menghujat Roh Kudus. Sudah tahu kebenaran tapi sengaja tolak. Dan orang kayak begini tidak akan masuk surga. Saya akan singgung ini di hari Minggu ketika saya bahas ini nanti ya. Karena ayat itu Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedangkan faktanya ada orang tertentu yang tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi sasaran doa itu hanya kepada mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan. Ya, pertanyaan berikut maksud saya, silakan. Pertanyaan berikut dari Johnny Dile. Johnny Dile. Pak Pendeta, Ya. saya belum paham sosok Melkisedek. Sebenarnya siapa? Mohon bantuan pemahamannya. Iya, Melkisedek ini saudara-saudara, dia adalah pribadi yang lain. Ada orang yang mengatakan Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus. Nah, menurut saya ini tidak tepat. Mungkin mereka bilang Melkisedek ini Tuhan Yesus karena ada ayat berikut. Coba perhatikan Ibrani 7 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem Ya, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. oke. Ia pergi menyongsong Abraham ke Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Betul, terus? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Betul. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3-nya yang paling jadi persoalan. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, dari data Ibrani 7 ayat 3 ini langsung orang bilang, kok dia bisa sama? Ini terjemahan 74 loh ya. Saya akan bantu dengan terjemahan yang lain. Ia tidak berbapa, tidak beribu. Oh, mirip loh kayak Yesus ya. Yesus pun beribu tapi itu hanya pakai rahimnya. Kalau Bapa tidak ada, Bapa di sorga. Harinya tidak berawal. Loh, kayak Alfa dan Omega ini. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, saya sudah menjawab tadi bahwa Melkisedek adalah pribadi yang lain. Yesus adalah pribadi yang lain. Memang berdasarkan terjemahan Alkitab 1974 dalam Ibrani 7 ayat 3 ini memberi kesan bahwa dia seolah-olah satu level, sederajat, atau mungkin dia adalah Yesus. Tapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain, saya baca ya, saya tidak tahu di situ ada tidak. Tapi nanti ribet ya, yang ayat sekarang kadang-kadang ya, tak usah buka terjemahan lain. Saya siapkan di sini dari terjemahan tahun 85 bahasa Indonesia sehari-hari. Ibrani 7 ayat 3 bunyinya begini. Mengenai Melkisedek ini, garis bawahi, tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia mempunyai bapak atau ibu atau nenek moyang. Tidak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia sama seperti anak Allah, ia adalah imam yang abadi. Jadi dari ayat ini sebenarnya begini. Dia tuh ada tanggal lahir, dia ada orang tua, dia ada bapak dan ibu, tapi yang tidak ada keterangannya, informasinya, lahir kapan, bapak siapa, itu yang dipersoalkan. Jadi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah terjemahan 73. Maka dari situ kita tahu bahwa Melkisedek adalah Melkisedek, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus. Tapi kenapa Melkisedek harus ada? Berkaitan dengan skenario Tuhan bahwa nanti Yesus datang itu lahir dari Yehuda. Sedangkan keimaman di Israel itu dari Lewi. Sedangkan Yesus ini juga berpredikat salah satunya imam. Nah, orang Yehuda ada imam di mana? Tidak ada. Maka keimamannya ini ditarik dari Melkisedek. Maka atas seizin Tuhan, Melkisedek ini hidup pada zaman Abraham. Sehingga pada zaman perjanjian baru, penulis surat Ibrani mengaitkan Melkisedek dengan Yesus untuk dapat benang merah seputaran keimaman Tuhan Yesus Kristus. Jadi Melkisedek bukan Yesus, Yesus bukan Melkisedek. Dulu Yohanes Pembaptis datang, Yesus bilang, kau mau lihat Elia? Itulah Elia. Maksudnya ada kesamaan Yohanes dengan Elia. Bukan berarti Yohanes itu Elia. Itu maksudnya. Ya, oke, next. Oh, habis. Oke, kekasih Tuhan. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu terkasih.
Saya tulus mengajarkan firman. Soal kesaksian Pak Tony Daud, itu kesaksian beliau, urusan beliau dengan Tuhan. Tapi saya sebagai pengajar firman Allah hanya menyarankan apapun, siapapun, kesaksian apapun, silakan uji dengan firman. Dan kita harus selalu kembali kepada firman. Termasuk khotbah pendeta Mel Atok. Anda lihat, wah tidak sesuai firman, tolak. Tidak apa-apa, harus tolak. Tapi kalau sesuai firman, jangan tolak, nanti Anda rugi ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, ajaib dan luar biasa. Hamba telah menyelesaikan live malam ini disertai tanya jawab. Sungguh tidak sempurna. Kalau ada kurang, ada kelemahan, Tuhan pakailah saudara-saudara hamba yang memberi komentar sehingga hamba bisa memperbaikinya. Tapi Tuhan juga mampukan anak-anak-Mu berkomentar dengan tulus, dengan benar sesuai firman Allah. Sehingga bukan dari pikiran hati yang kosong tanpa dasar. Juga Tuhan memberkati semua saudara yang akan menyebarkan video ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni salah dosa kekurangan kami ya Tuhan. Biarlah video ini menjadi berkat bagi kepentingan kerajaan Allah. Ampuni dosa dan salah kekurangan hamba dan tim sepanjang live ini. Ampuni orang-orang yang memaki-maki kami, yang sedang memaki atau yang akan memaki. Hamba mohon keselamatan di atas mereka, pengampunan di atas mereka, pertobatan di atas mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Glory kemuliaan bagi Tuhan. Buat semua saudara kami yang sedang terkena COVID, kami mohon di dalam nama Yesus, kiranya kesembuhan dari Allah tercurah di atas anak-anak-Mu. Dan biar kesempatan kesembuhan itu kami pakai melayani Tuhan. Diberkatilah berbagai gereja, diberkatilah semua pendeta, termasuk pada Tony yang hamba sebutkan namanya malam ini. Tuhan, tolong anak-Mu supaya pelayanan anak-Mu semakin berkenan, semakin mantap, sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan ajaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, 1.100-an orang tetap stay sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam live selanjutnya. Sebarkan video ini. God bless you all. Ya, silang. Oke.